semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Setelah kita ngomongin seputar SNMPTN 2022, di video kali ini aku mau bahas tentang SBMPTN 2022. Apa aja ya yang harus kita perhatikan di SBMPTN nanti, terus apa juga yang mesti kita persiapkan supaya bisa ikut di SBMPTN tahun 2022. Kalau penasaran, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir. Oke teman-teman, jadi SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini juga diselenggarakan oleh lembaga yang sama yang menyelenggarakan SNMPTN juga, yaitu LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Di dalam SBMPTN ini ada yang namanya UTBK. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Jadi UTBK ini adalah ujiannya yang nanti hasil atau skornya itu diseleksi di SBMPTN. Yang mesti teman-teman tahu juga, kuota SBMPTN ini lebih besar dibandingkan dengan SNMPTN. Jadi peluang untuk teman-teman bisa lolos ke PTN itu juga lebih banyak di SBMPTN. Kalau SNMPTN kan cuma sekitar 20% sampai mungkin 30% ya. Kalau di SBMPTN ini dari 40% sampai 50% juga ada PTN yang masih membuka kuota untuk SBMPTN. Terus, apa aja ya yang harus kita perhatikan di SBMPTN tahun 2022 nanti? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu aturan umum dari SBMPTN dan juga UTBK. Untuk siswa yang bisa ikut di UTBK dan SBMPTN ini adalah lulusan dari SMA, MA, SMK, dan sederajat tahun 2020, 2021, dan 2022. Ataupun peserta didik paket C yang lulus di tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi selain tahun ini nggak bisa daftar gitu ya. Nah yang kedua, hasil dari UTBK maupun SBMPTN ini hanya bisa berlaku di tahun yang sama. Jadi misalnya teman-teman lulusan tahun 2022, ya hasilnya itu cuma bisa berlaku di 2022 aja, nggak bisa berlaku di tahun 2023 nanti. Kemudian yang ketiga, UTBK dan SBMPTN ini hanya bisa dilakukan satu kali aja di tahun yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman gagal tahun 2022 ini, harus gap year atau mengambil jeda waktu sekitar setahun atau 2 tahun supaya bisa ikutan lagi SBMPTN di tahun berikutnya gitu ya. Jadi nggak bisa kalau udah gagal ikutan lagi gitu ya tes di tahun yang sama. Berikutnya, teman-teman juga harus cek tentang persyaratan sebagai peserta di SBMPTN 2022 nanti. Yang pertama, teman-teman harus terdaftar di akun LTMPT. Itu ada di laman portal LTMPT-nya ya. Jadi teman-teman itu harus bikin akun, harus registrasi dulu, masukin biodata dulu dan lain sebagainya, sampai nanti bisa pilih lokasi untuk ujiannya, kemudian bisa pilih waktu untuk tesnya. Setelah itu baru teman-teman terdaftar deh jadi salah satu peserta SBMPTN. Nah yang kedua, yang bisa ikutan SBMPTN itu harus siswa yang belum lolos di SNMPTN. Jadi kalau teman-teman udah lolos di SNMPTN itu nggak bisa ikutan lagi SBMPTN. Karena di akun LTMPT-nya itu kan satu kesatuan ya. Jadi kalau teman-teman udah lolos di satu jalur di SNMPTN tadi, itu udah langsung keblokir, nggak bisa ikutan jalur tes yang lain. Makanya untuk teman-teman yang udah lolos SNMPTN, ya harus diambil SNMPTN-nya dan nggak bisa ikut seleksi di SBM. Aturan ini agak berbeda ya dari tahun 2020 ya. Ini baru berlaku tahun 2021 kemarin. Jadi untuk yang lolos SNMPTN itu mau nggak mau harus diambil. Nggak boleh nggak diambil gitu ya. Syarat yang ketiga, untuk teman-teman yang lulus di tahun yang sama dengan SBMPTN-nya, saya tadi nih SBMPTN 2022, teman-teman tuh lulusan 2022 juga diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan siswa kelas 12. Sedangkan untuk yang lulusan tahun 2020 dan 2021 itu wajib menyertakan ijazahnya. Jadi bisa kelihatan, oh beneran ini tuh lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022. Setelah teman-teman tahu tentang aturan dan persyaratan peserta SBMPTN, teman-teman juga harus tahu bahwa di SBMPTN ini ada yang namanya kelompok ujian ya. Dan ini dipilih sesuai prodi atau jurusan yang teman-teman ambil. Di SBMPTN ini ada 3 kelompok jurusan, ada Saintek, Sosum, dan Campuran.
Nah, kalau Saintek ini untuk sains dan teknologi, jadi untuk prodi yang rumpunnya IPA. Kalau Sosum ini sosial dan humaniora untuk rumpun IPS, dan campuran ini ketika teman-teman ambil prodi dari Saintek dan prodi dari Sosum. Makanya namanya campuran. Di masing-masing kelompok ujian, teman-teman akan dites dari 2 kategori, ada TPS dan TKA. Kalau TPS itu tes potensi skolastik, sedangkan TKA tes kemampuan akademik. Nah, TPS ini ada subtesnya lagi ya, ada 4 teman-teman. Yaitu ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, terakhir pengetahuan kuantitatif. Nah, dari TPS ini tujuannya sebenarnya mau menguji logika dan penalaran teman-teman ya. Jadi di dalamnya ini mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga logika matematis. Nah, untuk TKA-nya itu sesuai dengan rumpun masing-masing. Kalau IPA, TKA-nya itu adalah pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk Sosum itu diambil dari pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Kalau untuk yang campuran berarti dia mengambil tes dari TKA Saintek maupun TKA Sosum. Jadi dia ini ada 3 tes teman-teman, ada TPS-nya, terus TKA Sainteknya, dan TKA Sosumnya. Makanya waktu untuk yang campuran ini biasanya lebih panjang ya, lebih lama daripada yang Saintek maupun yang Sosum. Nah, itu dia teman-teman kelompok ujian yang ada di SBMPTN. Jadi silahkan nanti teman-teman mulai memilih ya mau ambil jurusan apa, terus dia ini adanya di rumpun yang mana. Nah, nanti teman-teman harus mulai latihan-latihan ya, latihan TPS maupun latihan TKA-nya. Nanti juga kita bakal upload pembahasan soal-soal UTBK tahun lalu yang kemungkinan besar keluar lagi di tahun 2022. Jadi teman-teman bisa ikutan belajar bareng. Setelah teman-teman tahu kelompok ujiannya, aku juga mau ngasih tahu nih gimana sih pelaksanaan UTBK dan SBMPTN-nya. Jadi nanti kan teman-teman yang pertama tuh udah bikin akun LTMPT-nya ya, udah ngisi biodata dan data diri yang diperlukan. Setelah itu teman-teman juga pasti memilih tempat ya atau lokasi dari ujiannya. Saran aku sih pilih lokasi yang deket dari domisili teman-teman ya, jadi nggak perlu biaya untuk transportasi. Nah, setelah milih lokasi, untuk waktu dari UTBK itu biasanya sih dipilih secara random ya dari LTMPT. Teman-teman tuh cukup mengisi lokasinya aja, nanti terus juga memilih jurusan dan PTN yang teman-teman mau ambil. Setelah itu disimpan permanen, nanti dapat kartu ujiannya lengkap dengan jadwal hari dan tanggalnya, kemudian ruangannya itu ada di mana. Selanjutnya aku juga mau ngasih tahu aturan memilih prodi di SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini teman-teman bisa ambil 2 prodi, baik dari satu PTN yang sama ataupun dari 2 PTN yang berbeda. Nah, ini tuh nggak kayak SNMPTN yang kita harus memperhatikan alumni, terus harus lihat domisili. Kalau di SBMPTN ini teman-teman bebas mau pilih jurusan di mana aja ya PTN-nya. Karena kalau di SBMPTN itu pure menyeleksi dari skor UTBK teman-teman. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama domisili ataupun alumni dan akreditasi sekolah. Mungkin yang harus diperhatikan di SBMPTN ini ada juga beberapa jurusan yang membutuhkan portofolio. Jadi selain teman-teman tes, ada juga hasil karya dari teman-teman sendiri gitu ya. Nah, biasanya jurusan yang butuh portofolio itu olahraga, seni rupa, desain dan kria, seni tari, musik, teater, karawitan, seni pedalangan, film dan televisi, fotografi, dan etnomusikologi. Nah, jadi khusus untuk jurusan ini aja ya. Kalau jurusan selain ini sih nggak perlu portofolio ya. Jadi cukup teman-teman tes aja, terus tinggal nunggu hasilnya. Oke teman-teman, jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dan persiapkan menjelang SBMPTN tahun 2022. Nggak ada salahnya kalau mulai dipersiapkan dari sekarang ya, karena semakin matang persiapannya, semakin baik juga hasil yang kita dapat di akhir. Semoga teman-teman yang udah cari tahu tentang SBMPTN dari sekarang bisa menjemput kelolosannya di SBMPTN 2022. Sukses buat kalian dan sampai ketemu di video GP Media selanjutnya. Dah.